nanti kita coba bahas. Terus mulai dari putaran luar dan dalam. Set 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 set. Nah, ada yang bilang, "Bang, pakai cincin katanya nggak bisa main golok." Ya kalau nggak belajar nggak bisa. Makanya belajar itu dari kita prot keluar sampai dikubur itu nggak ada berhentinya harusnya ya. Nah ini putaran luar dan dalam, kanan kiri sama putaran luar dan dalam itu harus punya teknik. Nah tekniknya itu ada di pergelangan tangan dan di jari. Nanti saya bakalan kupas detail cara belajar gimana, terus kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa lembut, kenapa ada tekanan di terakhir. Itu sebenarnya ada tips-tipsnya Bang. Nah tips itu nanti yang saya coba terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong yang habis naik gunung. Masya Allah. Jadi kalau banyak yang nanya, Bang Herman kok YouTube-nya udah nggak aktif lagi? Ya karena saya lagi jadi orang gunung kemarin-kemarin. Ini baru turun gunung nih Bang. Baru turun gunung. Balik rokok Bang, ini mah santai aja. Yang penting pada sehat aja. Yang penting pada sehat, ya kan? Jadi udah saatnya saya turun gunung. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan memang keadaan itu sekarang ini membutuhkan saya. Kalau kemarin kan saya kurang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Seandainya saya ngerjain ini ngerjain itu, kerjaan saya pasti dianggap nggak bermanfaat gitu. Sedangkan saya kepengen menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Amin. Ini kita ngobrol santai aja ya. Saya mohon maaf kalau selama ini saya nggak aktif dikarenakan suatu hal yang tidak perlu saya ceritakan. Kita lagi ngobrol santai. Saya kedatangan tamu agung, Masya Allah. Bang Angga Insan dari Depok. Salam. Alhamdulillah beliau salah satu orang yang rela gitu punya saudara kayak saya. Kebetulan dia juga nanyain banyak tentang video-video saya nih, sampai nyamperin saya dia kemari. Terutama video tutorial golok ya Bang? Iya benar. Dari part 1 sampai part 12 itu sebenarnya satu salam 6 kembangan, jadi jumlahnya 7. Katanya banyak yang gagu ya? Iya Bang. Banyak yang gak ada suaranya. Sebenarnya ada suaranya, cuman mungkin telinga kalian itu kurang peka. Makanya ketika telinga kalian kurang peka, dengarkan lewat hati. Insya Allah masih kedengeran tuh saya ngomong. Tapi karena banyak orang awam di luaran sana yang gak paham bahasa hati, insya Allah saya akan bikin ulangan Bang. Revisi. Recontent. Jadi video dari part 1 sampai part 12 mungkin saya lebih simpelin lagi. Pokoknya nanti saya insya Allah bakal bikin konten ulang. Insya Allah kita bikin dari salam sampai kembangan 6 dan tujuan-tujuannya. Tujuan salam maksudnya apa? Tujuan kembangan 1 maksudnya apa? Yang dilatih apa? Cara melatihnya bagaimana? Mudah-mudahan dengan begitu saya kembali bermanfaat untuk orang banyak. Bang Angga mungkin mau nanya-nanya seputaran tentang golok, tentang silat. Yang bisa saya jawab ya saya jawab. Tapi mohon maaf kalau nanti jawabannya agak sedikit susah dicerna Bang. Itu karena saya bukan sejenis makanan yang gampang dicerna. Makanya itu lambung ente itu bakalan bekerja keras untuk mencerna saya gitu. Apa Bang yang bertanya? Jadi kita
bahas masalah golok aja bang. Masalah golok. Ya, saya sambil nggak apa-apa ya. Karena ini alhamdulillah nih kalau mau lihat tuh. Ini ulang bah promosi dikit bang dulu bang. Sabar, lagi jualan dulu. Terus kembangan 1 sampai kembangan berapa? 7 ya? Kembangan 6. Kembangan 6. Bentar lo, ada ikan bentar. Listrik rumah saya bunyi. Sian banget ya. Jadi Bang Angga, golok ini sebenarnya saya cuman freestyle. Cuman sekedar teori. Tapi dengan teori ini, dengan freestyle ini saya pengen coba berbagi aja. Siapa tahu bisa membangkitkan semangat orang bersilat. Nah, tujuan saya ngenalin golok ini satu buat pengenalan budaya, buat pengenalan silat, juga buat nyemangatin orang-orang yang mulai kendor main silat gitu. Jangan gara-gara silat nggak kerja, maksudnya mengganggu pekerjaan, tapi juga jangan gara-gara kerja mengganggu silat gitu. Cakep. Cakep sindir ente ya. Berasa. Jadi itu. Jadi teman-teman harus tahu tujuan saya ngenalin golok ini bukan semata-mata ngasih pelajaran, tapi untuk membangkitkan semangat orang-orang silat yang mulai kendor. Kalau di bagian itu kenanya mulai ngenalin orang-orang tentang silat kalau memang masih awam. Juga orang-orang yang tidak mau bersilaturahmi jadi bisa terikat silaturahminya dengan golok. Kenapa sih golok diputar ke sono diputar kemari? Awalnya saya juga cuma suka, tapi lama kelamaan di teknik-tekniknya terbayang gitu Pak. Terbayang dan uji coba kita. Enggak mentang-mentang ini harus kemari cuma sekedar teori, cuma sekedar pikiran. Ada salah satu teman yang nanti saya hadirin orangnya, yang saya sempet ini apa, coba lu tangkap golok atau coba lu tubruk gua kalau gua lagi megang golok. Nah ini udah dicoba, tapi tentunya bukan paling bagus mainan ini, tapi minimal bisa dipertanggungjawabkan putaran ini ada maksudnya, ada isinya gitu. Kalau masalah bagus enggak merelatif ya gitu. Nah saat saya umpetin golok dia nggak berani masuk, walaupun dia tahu mainan saya, walaupun dia tahu mainan silat saya, walaupun dia tahu putaran saya, tapi dia nggak bisa tebak itu keluarnya dari mana ini golok. Makanya saya coba susun, saya coba kasih aplikasi. Nanti kita coba bahas terus mulai dari putaran luar dan dalam. Set 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 set. Nah, ada yang bilang bang pakai cincin katanya nggak bisa main golok. Ya kalau nggak belajar nggak bisa. Makanya belajar itu dari kita prot keluar sampai dikubur itu nggak ada berhentinya harusnya ya. Nah ini putaran luar dan dalam, kanan kiri sama putaran luar dan dalam itu harus punya teknik. Nah tekniknya itu ada di pergelangan tangan dan di jari. Nanti saya bakalan kupas detail cara belajar gimana, terus kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa lembut, kenapa ada tekanan di terakhir. Itu sebenarnya ada tips-tipsnya bang. Nah tips itu nanti yang saya coba terjemahkan. Terus kenapa harus diselip, saat kapan nyelipnya, fungsinya untuk apa ini nyelip. Nah itu nanti kita coba bahas juga. Itu putaran 2. Jadi kan salam. Kita sekarang bahas secara detail aja ya. Saya madep sini ya. Belang bahar saya biar kelihatan pemalas sini. Salam itu kita usap goloknya, artinya kita raba. Bener gak ini ukurannya pas atau enggak, atau kita lebih merasakan walaupun ini golok kita kondisinya kayak lagi gimana tuh kita coba rasakan. Kita usap, kita pegang, kita puter. Nah penjelasan sebenarnya nanti. Salam itu ibarat kata, mohon maaf, saya memang selalu nyampurin tentang dari mana sih asalnya saya susun 6 kembangan 1 salam. Kalau diibaratkan itu suratul Fatihah, 6-nya itu mulai dari alhamdulillahirobbilalamin sampai waladhdallin, salamnya itu bismillah. Jadi ini bukan bohongan ya, memang sebanyak apapun saya pengen rampungin di 6 dan
satu Hmm. gitu loh. Nah, kan Bang belum bisa putaran luar dan dalam. Kenapa di sini udah diajarin yang ini? Kenapa ini udah diajarin putaran? Sedangkan ini salam. Salam itu pembuka. Makanya harus belajar huruf. Baru bisa baca bismillah, benar gak? Ya. Hurufnya alif, ba, ta, sa. Nah, itunya yang saya mau bongkar. Belajar hurufnya mulai dari nyabut golok, mulai dari cara merasakan gagang, menguasai gagang, mulai dari cara melenturkan pergelangan, yang muter ke depan, yang muter ke belakang, yang muter ke dalam, baru dipepetin ke tangan, baru dipepet. Nah, ini untuk melenturkan. Halus nggak halus masalah belakangan, dan nggak harus pakai golok. Ketika dia dasarnya bisa huruf-huruf disambung, baru dia belajar bismillah, baru dia belajar salam. Nah, salam itu nanti ada juga saya bahas tentang teknik-teknik salam. Itu bisa juga dipegang bilahnya. Bahaya dong Bang? Enggak. Sebenarnya yang kelihatan aman itu bisa jadi bahaya buat kita, yang kelihatan bahaya itu bisa jadi aman buat kita. Contoh, kalau seandainya orang ngerasa nyaman punya senjata, tapi kalau salah gunainnya bisa kita ketembak diri kita sendiri kan gitu. Senjata makan tuan misalnya. Senjata makan tuan kalau emang laki-laki. Kalau yang megang senjata perempuan, senjata makan nyonya. Nah, ini harus detail loh ini. Bisa dikritik netizen gitu loh. Jadi gitu Bang. Yang kelihatannya aman bisa jadi berbahaya kalau nggak bisa menggunakannya, kalau ceroboh menggunakannya. Makanya kalau punya golok, ya harus bisa menggunakannya, jangan ceroboh menggunakannya. Jadi yang disebut aman dan bahaya itu relatif buat diri kita. Makanya kita harus tahu porsinya. Nah, ini ngusap untuk porsinya untuk apa sih? Untuk latihan ya harus pakai yang tumpul. Untuk bekerja harus pakai tajam. Untuk motong semi tajam, untuk bertempur lain lagi. Tumpul pun jadi. Nggak ngaruh kok ini, tumpul juga. Kita hantemin kemarin tetap nyeblok. Cuman kalau untuk latihan bagusan tumpul.